Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Umi jelas ya? Jelas, Umi. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak semua. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semua dalam keadaan sehat, rapi, semangat ya belajar matematika. Itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita semua wajib untuk bersyukur. Sudah bersyukur hari ini? Sudah. Oke, ayo bersama-sama ucap alhamdulillahirabbil alamin untuk semua yang Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita mulai, sudah 13 yang bergabung. Umi mau tanya, sudah sholat duha semua? Sudah, Umi. Belum, Umi. Sudah. Ada yang belum sholat duha? Ada, Umi. Belum, Umi. Ada, oke, ada. Nggak apa-apa, jujur. Mikdam, siapa lagi yang belum? Cesa, Umi. Nesa belum. Siapa lagi yang belum? Ayo. Alif, Umi. Siapa? Alif. Oke, Alif belum. Siapa lagi yang belum? Ada? Nisa, Umi. Nisa, oke, 4 orang. Siapa lagi? Sudah semua yang lain? Alia, Umi, belum sholat duha. Alia. 5 orang. Masih ada yang belum sholat duha? Marisa sudah belum? Sudah, Umi. Udah, oke. Alhamdulillah anak-anak Umi mudah-mudahan istiqomah sholat duhanya. Teman-teman yang belum sholat duha, nggak apa-apa, lebih baik nggak apa-apa telat daripada nggak sama sekali. Masih ada waktu duhanya. Nanti duha ya setelah ini ya. 2 rakaat. Ya, Umi. Yang sudah sholat duha, ada yang sholat duhanya lebih dari 2 rakaat? Ya. Raisya berapa rakaat, Raisya? 4. 4. Baca surat apa aja tadi duhanya? Surat, biasanya aku tutup surat Al-Zalzalah, Al-Qadar, habis itu Al-Alaq, Al-A'la. Oke. Surat Anggun, oke, terima kasih Raisya. Al-Zalzalah, Apa Anggun? sama surat Lahab dan surat Al-Zalzalah. Oke, 2 surat. Siapa lagi ya? Andika, coba Andika sudah sholat duha, Andika? Sudah, Umi. Sudah. Baca surat apa tadi? Oke, jujur ya anak-anak ya, apa yang dibaca itu yang disebutkan. Yo. Baca surat apa tadi? At-Tariq sama Al-Lahab. Oke, keren lagi. Siapa tadi ya? Kan belum. Siapa lagi tadi? Nisa belum. Marisa baca surat apa tadi Marisa? Al-Qari'ah sama Al-Zalzalah. Oke, Balkis sudah salat duha? Sudah, Umi. Sudah. Baca surat apa tadi, Nak? Ad-Duha sama Atin. Oke, Ad-Duha sama Atin. Kalau Talita sudah salat duha, baca surat apa? Talita, mikrofonnya dibuka biar Umi bisa dengar. Talita. Oke, Talitanya belum ini. Siapa lagi yang belum Umi tanya yang sudah sholat duha? Sudah ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, Zada, Putri, Akila, silahkan kameranya dibuka yang baru bergabung. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar lagi, ada satu lagi yang Umi mau ingatkan anak-anak. Biasanya kalau kita di sekolah pagi-pagi, selain membaca doa menyambut pagi, kita juga biasanya memperagakan hadis dengan gerak. Masih ingat? Masih ingat? Sekarang Umi mau 2 orang tercepat yang bisa memperagakan hadis dengan gerak beserta artinya. 2 orang tercepat, Umi kasih tambahan nilai 3 hari ini. Ayo, angkat tangan 2 orang tercepat.
Oke, Marisa. Marisa ya, nunjuk ya? Oh, enggak. Enggak, oke. Siapa? 2 orang tercepat. Raisya, satu lagi. Umi kasih tambahan nilai hari ini. Raisya, satu lagi siapa? 2 orang. Hadis apa aja yang anak-anak ingat yang sudah dipelajari beserta gerak dan artinya? Yuk, biar mengingat-ingat kembali hafalan hadisnya. Kan kita sudah banyak tuh hafalan hadis. Hadis senyum, hadis jangan marah, hadis apa lagi? Siapa itu? Ulul ya? Ulul ya? Oke, 2 orang tercepat sudah dapat Ulul dengan Raisya. Sekarang Raisya dulu. Raisya, sebutkan hadis apa? beserta gerakannya ya. Dulu, Raisa dulu, habis Raisa kamu. Dulu, kita dengerin Raisya dulu. Silahkan Raisya. Hadis Al-Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oke, terima kasih Raisya. Masya Allah, tepuk tangan buat Raisya. Yuk, tepuk tangan online sekali-kali. Oke, terima kasih Raisya. Satu lagi tadi Ulul. Oke, sebelum Ulul, Umi tanya dulu. Teman-teman yang lain, ingat nggak hadis yang dibacain Raisya? Ingat Umi. Ingat, oke. Jadi diingat-ingat lagi. Nanti untuk pertemuan selanjutnya persiapkan. Oh, Umi, saya mau baca hadis ini. Nggak apa-apa. Kalau Umi lupa menanya, anak-anak siap untuk baca hadis di pertemuan selanjutnya, nggak apa-apa. Tunjuk tangan. Jadi itu salah satu cara biar kita ingat apa-apa yang sudah kita pelajari. Oke, silahkan Ulul. Mana ya Ulul tadi ya? Mana? Aku di sini, Umi. Oh iya, aku di sini. Umi nggak lihat. Oke, Ulul. Mau hadis apa? Baca hadis apa? Hadis makan, hadis surga di telapak kaki ibu, hadis marah, sama hadis larangan minum sambil berdiri. Oh, mau tiga-tiganya? Oke, Hadis larangan makan sambil berdiri. Latakul qa'i qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latakul qa'iman. Jangan makan sambil berdiri. Oke, gerakannya mana? Hadis surga di telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummaha. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis larangan minum sambil berdiri. Hadis minum sambil berdiri. La taqul qa'iman. Salah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yasrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah seorang muslim dan muslimah minum sambil berdiri. Oke. Hadis marah. Masih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Oke, janganlah kamu marah, bagimu surga. Oke, ada hadis apa tadi? Ada 4 hadis, Ulul. Oke, terima kasih Ulul. Tepuk tangan untuk Ulul. Masya Allah. Umi mintanya 1 hadis, Ulul membacakannya 4 hadis. Masya Allah. Cuman kurangnya, udah bagus Ulul. Cuman gerakannya masih agak kurang ini ya nak ya. Kurang jelas mungkin karena online. Kalau tetap muka nanti Umi yakin pasti anak-anak semua bisa. Oke, teman-teman yang lain, Umi yakin pasti juga hafal dan bisa. Tapi mungkin ada yang lupa atau ada yang masih malu-malu untuk nunjuk. Nah, pertemuan selanjutnya silakan hadisnya diingat-ingat lagi. Nanti kalau ada yang mau baca, boleh tunjuk tangan atau nanti saat Umi kasih kesempatan silakan mengajukan diri. Terima kasih Ulul, Raisa, dan anak-anak semua. Kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Sudah baca doa menyambut pagi belum? Belum. Belum? Oke, kalau belum kita baca doa dulu.
Siapa yang mau pimpin hari ini? Baca doa menyambut pagi dan doa sebelum belajar. Ayo, Umi mau yang beda. Anggun Umi. Anggun Umi. Anggun Umi. Anggun Umi. Caca. Oke. Ntar dulu sebelum Umi tunjuk, Umi tanya dulu. Asmiranda siap pimpin doa? Belum, oke belum. Ini karena anak-anaknya antusias, Umi bagi ya. Jadi doanya Umi bagi. Caca doa menyambut pagi, Anggun doa sebelum belajar 1, Andika doa sebelum belajar 1, ya. Boleh doa apa aja. Jadi biar semua kebagian. Teman-teman yang lain dengerin dulu. Selanjutnya Umi mau ganti. Jangan 3 ini lagi yang pimpin doa. Harus yang belum. Oke. Silahkan mulai dari Caca, kemudian Anggun, kemudian Andika. Langsung disambung. Doa menyambut pagi, doa sebelum belajar. Boleh. Doa yang anak-anak tahu. Silahkan Caca, Anggun, Andika. Semua tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika wa bika wa ilaikan nusyur. Silahkan Anggun. Nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Amin. Oke. Anggun, doa sebelum belajarnya Anggun. Yang pertama. Oh iya, Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, cukup. Lanjut Andika, biar kebagian. Andika Robbi Zidni. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Maksud Umi sambung, tapi ada yang berlapis ya, nggak apa-apa. Terima kasih Caca, Anggun, sama Andika. Pertemuan selanjutnya anak-anak yang lain Umi harap berani untuk memimpin doa sebelum Umi tunjuk ya. Yang wajib itu doa menyambut pagi yang harus dibaca di awal. Kemudian untuk doa belajarnya terserah anak-anak mau baca doa apa. Umi nggak buat saklek harus begini harus begitu. Yang anak-anak bisa aja. Yang penting doa sebelum belajar. Oke, kita lanjut materi kita. Hari ini kita masih belajar tentang pecahan. Minggu lalu kita belajar tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini mau lagi deh diingat-ingat lagi pecahan biasa dan pecahan campuran. Kalau pecahan biasa dari 67% berapa ya? 67 per 100. Pecahan biasa dari 67% berapa? 67 per 100. Kalau pecahan desimal dari 67% atau 67 per 100 berapa? 67. Nah, itu untuk pecahan biasa, pecahan campuran. Sekali lagi, kalau 3, 2, tulis ya, 3,
2/5. Bukan 32, tapi 2/5. Berapa kalau diubah ke pecahan biasa? Itu namanya pecahan campuran. 2/5. Berapa kalau diubah ke pecahan campur biasa? 17/5. 11/5 Umi. 11/5 Umi. 11/5 Umi. Yo, 3/2/5. Ubah ke pecahan biasa berapa? Yang bawah 11/5 Umi. sudah dihitung. 11/5 Umi. 11/5 Umi. 11/5 Umi. Oke, dengerin Umi. 3/2/5. Ingat yang bawah dikalikan. 5 dikali 3, 15. Ditambah 2 yang atas, jadi 17. Jadi jawabnya berapa? 17/5 Umi. 17/5 Umi. Nah, oke, diingat lagi. Itu caranya. Kita lanjut, hari ini kita belajar tentang penjumlahan pengurangan pecahan desimal dan berbagai bentuk pecahan. Sebenarnya kata kuncinya masih sama banget dari kok kelas 6 ya? Salah. Bentar. Salah nah. Kelas 6. Tunggu ya, Umi buka dulu. Lagi bobo, Bun. Di kamar. Ya, pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan desimal dan berbagai bentuk pecahan. Intinya pada dasarnya pengurangan ini pecahan desimal sama dengan penjumlahan pecahan desimal. Cuman bedanya kalau kemarin itu dijumlahkan, sekarang dikurangkan. Kalau kemarin positif atau ditambah, sekarang negatif atau dikurangi. Pecahan desimal masih sama, yaitu pecahan per 10 atau 0, satu angka di belakang koma, per 100 atau 2 angka di belakang koma, nih 0,15, atau per 1000, yaitu 3 angka di belakang koma. Jadi kalau satu angka per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Nah, ini namanya pecahan desimal yang ada tanda komanya. Itu namanya pecahan desimal. Kita lanjut. Caranya masih sama, pengurangan masih sama kayak penjumlahan. Yang pertama, angkanya sesuai tempatnya. Gimana caranya? Tanda komanya diluruskan. Terus, setelah diluruskan, baru jumlahkan seperti pengurangan bersusun ke bawah. Ke bawah. Ya, lalu jangan lupa, ini penting nih, hasilnya dikasih tanda koma. Kalau hasilnya nggak ada tanda koma, maka jawabnya bukan desimal. Bukan pecahan desimal. Ya, kita salah. Kita lanjut ke contoh. Nih, ada 5,85 dikurang 2,5. Di sini ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada 1 angka di belakang koma. Umi tanya, 5,85 kalau diubah ke pecahan biasa jadi berapa ya? 585 per 1000. Nah, 85 per 1000. 85 per 1000. Per berapa? 585 per 585 per, ada 2 angka di belakang koma. Kalau 2 angka berarti per 100. Itu kuncinya. Kalau yang 2,5, berapa pecahan biasanya?
25 per 10. Oke, 25 per 10. Pintar. Nah, lagi. Kalau 98,76, berapa pecahan biasanya? 98. 98,76, berapa pecahan? 9.876 per 1000. 76. 176 per 1000. 1000. Oke, masih per 1000 jawabnya. Berarti belum paham. Ayo, kata Umi lihat berapa angka di belakang. 98 per 100 Umi. 1.876 Umi. Oke, suaranya tumbur-tumburan. Oke, yang penting Umi bisa dengar ya. Jadi jawabnya itu 9.876 per 100. Berapapun besar angkanya, kalau dia 2 angka di belakang koma berarti nolnya 2 per 100. Ya, bukan per 1000. Nah, sekarang kalau yang 5,432, berapa pecahan biasanya? 5.810. Oke, pintar anak-anak semua. Paham ya? Jadi, nah kalau ini baru per 1000. Kenapa? Karena di belakangnya ada 3 angka di belakang koma. ada 3 angka di belakang koma. Jadi 5.432 per 1000. Itu untuk mengubah pecahan biasa. Kita lanjut ke pengurangannya. Ingat 585 2,5, komanya luruskan. Jadi jangan nulis 2-nya di belakang di bawah 8 terus 5-nya di bawah 5. Itu sudah pasti salah hasilnya. Jadi sudah 5 dikurang. Oh, di sini nggak ada apa-apa. Anggaplah di sini ada 0. 5 dikurang 0, 5. Ingat ya, jangan 5 dikurang 0 taunya 0. Terus 8 dikurang 5, 3, komanya kita turunkan, jangan lupa. 5 dikurang 2, 3. Ini sangat simpel, sangat mudah sekali. Nah, sekarang gimana kalau yang begini, Umi? Kalau yang atasnya cuman beda dengan yang bawah, misalnya 98,76, terus 5,432. Ingat, lagi-lagi tanda komanya ini luruskan. Ini kuncinya. Jadi 2 ini nggak ada lurusan di atasnya, nggak apa-apa. Yang penting komanya lurus dulu tempatnya. Kalau 5 ini ditaruh di bawah 9, perhatikan ya. Kalau angka 5 ini ditaruh di bawah 9, maka pasti salah. Jadi kuncinya luruskan komanya, berapapun angkanya. Nah, sekarang kita kurangkan. Di sini ada kosong. Lihat ini Umi kasih 0 warna merah, tapi samar-samar. Anak-anak kelihatan? Ya. Ya, ini samar-samar ya. Enggak Umi tulis terang. Kenapa? Karena anggap di sini ada 0. Kalau begini, bukan 0 dikurang 2, hasilnya 2. Tapi anggap kalau dia 0-nya di bawah, seperti ini bisa 5-nya turun. Tapi kalau di atas yang kosong gini, kita anggap ini adalah 10. Bisa dipahami? Kalau ada yang kosong di atas gini, anggap di sini 10. 10 dikurang 2, 8. Kenapa bisa 10? Karena di sini 0, kita pinjam 1 ke depannya. Jadi 10. Ingat, kalau di sini 10 berarti 6 ini sekarang sudah jadi berapa? Sudah dipinjam 1? 5 dikurang 3 jadi 2. Jadi jangan ada lagi pertanyaan, Umi kok 6 dikurang 3 hasilnya 3? Nah, jangan seperti itu. Jadi sudah jelas, ini enggak 6 lagi, ini sudah 5 karena sudah dipinjam 0 yang belakang. Terus sekarang 7 dikurang 4, 3, komanya turun biar lebih mudah. Terus 8 dikurang 5,
3. 9 dikurang 0. Umi, kenapa yang bawah ini kok nggak dibilang 10 lagi? Enggak, kalau dia nolnya seperti ini langsung aja. 9 dikurang 0, 9. Beda ceritanya kalau nolnya di atas seperti ini. Maka dia harus pinjem biar bisa dikurangkan. Bahasanya minjem dengan angka di depannya. Bisa dipahami untuk contoh ini? Bisa. Oke, Umi yakin anak-anak semua sebenarnya paham apa yang Umi jelaskan, apa yang Umi maksud. Cuman nih Umi mau ngomong, dari penjumlahan pecahan desimal minggu lalu, memang hasilnya benar. Banyak yang benar, tapi Umi tahu ada yang pakai kalkulator, yang mana yang pakai kalkulator, yang mana yang enggak. Kok bisa Umi? Umi tahu ya, karena kalau pakai kalkulator misalnya nih, gimana ya? Misalnya yang mana ya? Nih, misalnya yang C, nomor 2 yang C. Itu kalau pakai kalkulator atau anak-anak pakai kalkulator hasilnya bisa 7,4 aja, nggak ada 0 di belakangnya. Padahal kalau anak-anak coba kerjakan pakai bersusun itu ada hasil 0 di belakangnya. Jadi kalau pakai kalkulator itu 0 yang di belakang biasanya nggak terbaca. Jadi Umi bisa bedakan, oh anak yang ini pakai kalkulator, anak yang ini enggak. Jadi akan terlihat bedanya, yang mana yang pakai kalkulator, yang mana yang enggak, walaupun sudah dibuat penjumlahan bersusun. Oke, jadi Umi mau nanti saat Umi kasih tugas pecahan desimal pengurangan ini, anak-anak benar-benar belajar kurangkan dengan cara pengurangan bersusun, ya, jangan pakai kalkulator, ya. Jadi kelihatan kalau pakai kalkulator Umi memang tidak ngomong, tapi Umi tahu, Umi bisa membedakan. Oke? Biar anak-anak juga paham saat nanti penilaian. Oh, kalau disuruh bersusun saya sudah bisa gitu. Kalau pakai kalkulator rugi kitanya, ya. Kalkulatornya yang pintar. Oke ya. Kita lanjut. Nah, yang terakhir pengurangan masih sama dengan penjumlahan kemarin. Pengurangan berbagai bentuk pecahan ini intinya, kuncinya, perhatikan perintahnya mau diubah jadi apa. Misalnya yang pertama dia mau hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Berarti soal ini yang bentuknya belum pecahan biasa kita ubah dulu. Misalnya kita samakan menjadi bentuk pecahan biasa. Ada 85% dikurang 1/2. 1/2 ini sudah berbentuk pecahan biasa. Yang 85%-nya kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa nih. Gimana caranya? Kalau 85% pecahan biasanya adalah 85/100. Atau kalau mau disederhanakan boleh 17/20. Sama-sama dibagi 5. Ya, kalau sudah bentuknya pecahan biasa semua baru kita operasikan 17/20 dikurang 1/2. Ingat pecahan kelas 4. Kalau penyebutnya beda kita samakan dulu. Gimana cara menyamakan penyebutnya? Dengan menggunakan KPK. Ya, pintar dengan menentukan KPK-nya. Jadi cari dulu kelipatan 2 dan kelipatan 20. Nah, didapatlah KPK-nya 20. Baru 20 dibagi 20, 1 dikali 17, hasilnya 17. Kita tulis di sini 17. Terus 20 dibagi 2. Berapa 20 dibagi 2? 10. 10. Kita kalikan dengan pembilangnya. 10 kali 1, 10. Sekarang penyebutnya udah sama-sama 20. 17 dikurang 10 hasilnya 7/20. Jadi dimintanya hasilnya pecahan biasa. Oke, sampai sini saja. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan. Tapi kalau nggak bisa, cukup sampai sini aja. Nah, dengan soal yang sama, masih 85% dikurang 1/2, tapi dimintanya dalam bentuk persen. Berarti kalau dalam bentuk persen, yang masih pecahan biasa kita ubah dulu ke persen. Gimana cara ngubah ke persen? Berapapun angkanya kalikan dengan 100%. Jadi 1/2 dikali 100%, 1 kali 100, 100.
100 dibagi 2, 50. Jadi 50%. Langsung di sini. 85% dikurang 1/2 itu kalau udah dibentuk ke persen 50. Langsung 85 dikurang 50. 35%. Oke, pinter. Jadi tahu ya 35% ini dari mana? Tahu. Ya, jadi intinya kalau pengurangan pecahan berbagai bentuk pecahan, ingat lagi, perhatikan soalnya maunya diubah menjadi apa hasil akhirnya. Kalau diminta untuk desimal, ubah dulu semua ke desimal yang belum berbentuk desimal, baru operasikan. Kalau diminta ke persen, ubah dulu ke persen. Bisa dipahami ya? Oke. Mau coba latihan? Mau. Oke, kita coba latihan, masih ada waktu 5 menit. Kita coba, silakan buka halaman 8. Sudah? Oke, sebentar. Buka halaman 8 yang Oke, nomor ini dulu deh. Yang paling ringan dulu, nomor 2 yang A. 2,7 dikurang 1,5. Coba berapa? Yo, coba. Kalau jawab, lihatkan hasilnya. Cara mencarinya. 2,7 kurang 1,5. Ya, Nisa. Coba berapa hasilnya, Nisa? Teman-teman yang lain tetap dicari. 1,2 Umi. 1,2. Yang lain? Ada yang ketemu jawaban yang lain? Ada Umi. Ada Umi. Berapa, Cesa? Ada Umi. Berapa, Cesa? 1,2. Oke, siapa lagi tadi? 1,2. Caca Umi. Berapa, Caca? Umi. Caca? 1,2. Andika 1,2 juga ya? Suaranya tabrak-tabrakan. Oke, Talita. Kalau Talita berapa jawabnya? 1,2 Umi. Oke, rata-rata 1,2. Iya, benar. Teman-teman yang lain yang sudah dapat juga pasti benar. Jawabnya 1,2. Jadi 7 dikurang 5, 2. 2 dikurang 1, 1. Jangan lupa komanya diturunkan. Ingat ya, caranya luruskan komanya. Oke, Andika. Lanjut. Nah, sekarang Umi mau coba yang agak-agak ini. Nomor 2 yang H. 12,37. Pakai cara menurun ya. Dikurang 4,233. Ayo. Yang fokus. Ayo yang fokus. 12,37 dikurang 4,233. Kalau dapat hasilnya, perlihatkan cara mencarinya. Ya. Sudah Umi. Siapa yang sudah? Berapa hasilnya? Oke, biar suaranya nggak tabrakan, satu-satu yang Umi tunjuk ya. Matikan dulu mikrofonnya biar nggak tabrakan. Satu-satu Umi tunjuk. Talita, berapa hasilnya Talita? 143 Umi. Oke, belum. Coba Raisya. 8,143. Oke, yang lain.
Desa Umi. Nisa Umi. Coba Nisa, berapa Nisa? 8,143 Umi. Belum tepat. Siapa? Caca, berapa Caca? Balkis Umi. Balkis, berapa Balkis? 8,137 Umi. Oke, Balkis berbeda. Ada lagi yang lain? Andika Umi. Berapa Andika? 1137. 8,137. 8,137. Kalau ada koma jangan dibaca ratus ribu ya. 8,137. Oke, 2 orang 8137. Ada lagi yang 143 ya. Yang lain? Desa Umi. Berapa Desa Nisa? Umi. 103. Iya. Jadi jawabnya adalah 8,137. Ayo, yang belum ketemu dicoba lagi. Itu jawabannya 8,137. Oke, waktunya sudah mau habis. Terima kasih anak-anak semua. Nanti tugasnya Umi share. Ayo kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Yuk, tangannya diangkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.